Jangan memaki pelakor kalau ingin suami itu kembali cinta dan segera putuskan selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi itu benar, Bun. Jangan memaki pelakor kalau ingin suami itu kembali cinta dan mau putus dari pelakor. Kenapa saya bicara demikian? Oke, ada beberapa faktor yang mendasari. Jadi yang pertama, ketika suami selingkuh, suami Bunda ini sedang jatuh cinta dan pastinya hatinya ya sedang ada di pihak selingkuhannya. Ya mau berapa kali pun Bunda menasehati, berapa kali pun Bunda mau meyakinkan suami bahwa selingkuhannya ini bukan orang baik-baik, itu gak akan didengar. Kenapa? Ya hatinya keras. Otaknya ini itu sedang dipenuhi hormon-hormon tertentu yang menimbulkan efek bius. Dia sedang hanyut dalam kenikmatan semu. Dan ketika Bunda memaki pelakor, menyalahkan pelakor, itu justru suami akan menilai Bunda sebagai perusak kesenangannya. Dan efeknya apa, Bun? Ya Bunda akan dijadikan musuh bersama buat suami dan selingkuhannya. Padahal di sisi lain, si pelakor ini sedang hangat-hangatnya menunjukkan versi terbaiknya di depan suami Bunda. Mulai dari sok perhatian nih Bun, sok pengertian, sok mendengarkan dan sebagainya. Dan yang perlu Bunda ketahui soal pelakor ini adalah di banyak kasus, ketika suami Bunda mulai mengeluh curhat tentang rumah tangganya ke si pelakor ini akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan perhatiannya, tapi untuk mengorek-ngorek kekurangan Bunda. Jadi, ketika suami menceritakan tentang kemarahan Bunda atau cerita tentang perilaku Bunda yang kurang berkenan di hati suami, nah ini si pelakor ini diam-diam mempelajari, Bun. Oh, ternyata orang ini tuh gak suka dimarah-marahi ya. Oh, ternyata orang ini tuh sukanya disambut kalau datang. Ternyata istrinya tuh begini, ternyata istrinya begitu, dan seterusnya. Nah, kelemahan-kelemahan Bunda ini jadi catatan buat si pelakor, di mana dia akan berusaha menjadi antitesis Bunda. Ketika suami melihat selingkuhannya itu menjadi sosok yang dia harapkan, ya dia akan mendapatkan poin plus. Di saat yang sama, suami Bunda juga akan membandingkan antara Bunda dengan selingkuhannya. Nah, di fase semacam inilah sangat tidak mungkin berharap suami mendengarkan Bunda dan mempercayai Bunda, karena di fase ini hatinya sedang dibutakan oleh pelakor. Bahkan di kasus-kasus yang terbilang parah, suami di sini justru balik memaki-maki istrinya dan membela si pelakor. Apalagi kalau si pelakor ini membawa pengaruh energi negatif ke suami Bunda, entah itu lewat susuk, pelet, guna-guna, dan sihir pemisah. Ya, bisa-bisa Bun, bukannya suami percaya sama istri, tapi justru suami memihak selingkuhannya dan menceraikan istri syahnya. Dan ini sudah banyak yang jadi korban. Kenapa? Ya, ketika kita memaki-maki selingkuhan suami, dalam kondisi suami masih dibutakan pelakor, justru suami akan memberi penilaian negatif buat kita. Sedangkan di sisi lain, si pelakor ini Bun terus mencari kekurangan kita. Dan tanpa basa-basi, dia akan berusaha menjadi sosok yang diinginkan suami Bunda. Kalau pola ini itu diterus-teruskan, apalagi si pelakor ini menghalalkan berbagai cara, termasuk menggunakan energi negatif, maka kecil kemungkinannya suami bisa disadarkan. Lalu gimana solusinya? Ya, klien-klien saya yang ada di posisi semacam ini, saya ajarkan dua hal, Bun. Jadi yang pertama, tentu saja kita fokus menata hati kita terlebih dulu. Apapun yang dilakukan suami, apapun yang dilakukan pelakor itu di luar kendali kita. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan. Menunjukkan versi terbaik diri kita, menetralkan emosi negatif kita, membersihkan aura kita, menjernihkan batin dan rohani kita, dan menguatkan energi positif kita sampai kita benar-benar kuat secara spiritual. Nah, baru setelah kita kuat secara spiritual, kita bisa memberikan yang terbaik buat suami kita. Tanpa energi positif yang kuat, kita mau ngomong apapun ya percuma. Kita mau baik-baik sama suami pun itu nggak akan ngena di hatinya pun. Jadi itulah kenapa untuk menguatkan energi positif ini, saya bantu klien saya dengan wasilah cincin Anira yang sudah saya doakan dan saya ridhoi, ya, yang insya Allah ketika
cincin ini dipakai, lalu dilakukan aktivasi energi, maka terjadi perubahan positif secara berangsur-angsur dalam aura klien-klien saya. Semakin istiqomah, ya, apalagi ditambah dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal, maka energi aura positif ini akan semakin besar. Dan efeknya kemudian itu akan menular ke suami Bunda. Jadi apapun yang Bunda lakukan itu akan lebih ngena di hati suami Bunda. Kenapa? Ya karena energi Bunda di sini kuat. Energi inilah yang sebenarnya mengirimkan pesan batin atau pesan rohani Bunda ke suami. Jadi secara nggak sadar, suami pun di sini akan mulai berubah secara berangsur-angsur karena energi dari cincin Anira ini bekerja secara halus dan tidak terasa. Jadi kalau Bunda memakainya, suami pun nggak akan ngeh, Bun. Dan ketika suami nggak ngeh ini, nah itu peluang buat Bunda untuk mendapatkan kembali hati dan cintanya dari pelakor. Jadi tanpa Bunda harus marah dan memaki pelakor, suami justru akan lebih mendengarkan Bunda dan ya besar peluangnya untuk berhenti selingkuh. Ya seperti yang sering dialami oleh klien-klien saya. Baik, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bunda bisa berkonsultasi secara privat melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda I pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.